Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 1 dengan dosen pengampu Bapak Sonhaji SAG MM. Dalam video ini membahas tentang ibadah. Ibadah berasal dari kata Arab ibadah atau jamaknya ibadat yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Dari akar kata yang sama, kita mengenal istilah abd atau hamba yang menghimpun makna kekurangan, kehinaan, dan kerendahan diri dalam bentuk pengagungan, penyucian, dan syukur atas segala nikmat. Kata abd diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi abdi, seorang yang mengabdi dengan tunduk dan patuh kepada orang lain. Dengan demikian, segala bentuk sikap pengabdian dan kepatuhan merupakan ibadah walaupun tidak dilandasi suatu keyakinan. Kata ibadah menurut bahasa berarti taat, tunduk, merendahkan diri, dan menghambakan diri. Adapun kata ibadah menurut istilah berarti penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap pahalanya di akhirat. Dari sisi keagamaan, ibadah adalah ketundukan atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ibadah meliputi semua bentuk kegiatan manusia di dunia ini yang dilakukan dengan niat mengabdi dan menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua tindakan mukmin yang dilandasi oleh niat tulus untuk mencapai ridho Allah dipandang sebagai ibadah. Makna inilah yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Terdapat pada Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Ada 5 tujuan yang dicapai melalui pelaksanaan ibadah. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaannya yang mutlak seperti ilmu, kekuasaan, dan kehendaknya. Artinya kesempurnaan sifat-sifat Allah tak terbatas, tak terikat syarat, dan meniscayakannya tanpa membutuhkan orang lain. Yang kedua, menyucikan Allah dari segala celah dan kekurangan seperti kemungkinan untuk binasa, terbatas, bodoh, lemah, kikir, semena-mena, dan sifat-sifat tercela lainnya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber segala kebaikan perantara yang Dia ciptakan. Yang selanjutnya adalah bersyukur kepada Allah sebagai sumber segala kebaikan yang kita dapatkan berasal darinya, sedangkan segala sesuatu selain kebaikan hanyalah perantara yang Dia ciptakan. Yang keempat adalah menyerahkan diri secara tulus kepada Allah dan menaatinya secara mutlak, mengakui bahwa Dialah yang layak ditaati dan dijadikan tempat untuk berserah diri. Yang kelima, tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya yang maha sempurna. Dialah satu-satunya yang maha suci dari segala celah dan kekurangan. Dan Dialah satu-satunya pemberi nikmat yang sebenarnya, segala pencipta segala kenikmatan. Karena itu, segala bentuk syukur layak dipanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya yang layak ditaati dan dijadikan tempat berserah diri secara tulus. Ketaatan kita kepada nabi, imam, pemimpin agama, ayah, ibu, atau guru harus kita lakukan dalam bingkai ketaatan kita kepadanya. Adapun hakikat ibadah yaitu yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Yang kedua, melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, cinta. Maksudnya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengandung makna mendahulukan kehendak Allah dan Rasul-Nya atas yang lainnya. Adapun tanda-tandanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima adalah jihad di jalan Allah. Berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah takut. Maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah orang-orang yang benar-benar mengerti kehidupan adalah yang mengisi waktunya dengan berbagai macam bentuk ketaatan, baik dengan melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan cara itu tujuan hidupnya bisa terwujud. Hubungan ibadah dan iman.
Iman dan ibadah sering pula saling menguatkan dan saling menyempurnakan. Ketika seseorang memiliki kesempatan yang luas untuk beribadah, tetapi keimanannya belum kokoh, ia meningkatkan dan memperkukuh iman, terus-menerus menambah kualitas dan kuantitas ibadahnya. Sebaliknya, iman yang semakin mantap pasti akan membuahkan ibadah yang banyak dan berkualitas. Itulah hubungan timbal balik antara iman dan ibadah. Hikmah dari ibadah adalah yang pertama tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Ia telah mengetahui segala sifat-sifat yang dimiliki Allah adalah lebih besar dari segala yang ada, sehingga tidak ada wujud lain yang dapat mengunggulinya. Yang selanjutnya adalah memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahannya. Muncullah dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketakwaan yang dilandasi rasa takut timbul karena manusia menjalankan ibadah dianggap sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Ketika manusia menjalankan ibadah sebagai suatu kewajiban, ada kalanya muncul ketidakikhlasan, terpaksa, dan ketakutan akan balasan dari pelanggaran karena tidak menjalankan kewajiban. Yang selanjutnya adalah terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas. Ibadah ibarat sebuah baju yang harus selalu dipakai dimanapun manusia berada. Yang selanjutnya adalah berjiwa sosial. Artinya, ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan di sekitarnya, karena dia mendapat pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakannya. Sebagaimana ketika melakukan ibadah puasa, ia merasakan rasanya lapar yang biasa dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan, sehingga mendorong hamba tersebut lebih memperhatikan orang lain. Kesimpulannya adalah hakikat ibadah yaitu agar manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan perintah ibadah sebenarnya merupakan suatu kemampuan yang besar kepada makhluknya, karena apabila direnungkan, hakikat perintah beribadah itu berupa peringatan agar kita menunaikan kewajiban terhadap Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Cukup sekian materi video tentang ibadah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.